Dulu kan waktu sekolah juga pengurus gereja, aktivis gereja. Oh gitu. Apa? Guru sekolah minggu bukan? Enggak sampai enggak. guru sekolah, tapi aktivis lah. Pokoknya Oh. sering banget lah. Paduan suara, apa segala macam. ide. Semua ikut lah. Pendalaman Alkitab juga. Pendapatnya sempat, tapi nggak sampai yang gimana-gimana. Tapi maksudnya ayat-ayat yang sering ini tahu lah. Ayat-ayat penting tahu lah. Bedanya cuma gini. Orang Kristen melihat satu Bible-nya itu sebagai sesuatu yang berkesinambungan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Kenapa mereka begitu? Karena mereka sudah didoktrin bahwa perjanjian lama inilah sebelum Yesus, ketika Yesus hukumnya berubah gitu. Tapi ketika kita sebagai outsider melihat dengan tanpa doktrin, kelihatan banget bedanya. Perjanjian lama sama perjanjian baru, perjanjian baru pun bisa dipilah-pilah lagi. Mana yang Yesus, mana yang Paulus gitu. Itu yang gue lakuin tuh. Yang kebanyakan orang Kristen sendiri nggak tahu. Di titik mana tuh yang Kodondi tuh memang Islam bener nih? Kristen bener. Koko di Kodondi sendiri, kalau dulu di titik mana nih yang Koko belajar terus oke, ini bener Kristennya. Islam. Oh, Islamnya di titik mananya gini, ketika saya akhirnya bisa membuktikan bahwa di dalam kitab sucinya Kristen ternyata ada sesuatu masalah. Masalahnya kan macam-macam nih. Ada kontradiksi, ada plagiarisme, ada ayat yang tidak asli. Ini kan masalah yang nggak main-main gitu loh. Kalau dalam sebuah kitab yang disebut kitab suci ada kontradiksi, bagaimana bisa disebut kitab suci gitu? Atau ada ayat-ayat yang ternyata pemikiran manusia yang dijadikan agama. Nggak bisa dong disebut kitab suci gitu. Ketika gue dapat buktinya dari Kristen sendiri, nah itu pada waktu itu gue bilang, oh ini bukan kitab suci. Udah selesai gitu. Ya, cuman biasanya mereka ditunjukin gitu juga nggak langsung terima. Jawabannya bisa macam-macam. Iya. Padahal sejelas hitam dan putih sebenarnya kok ya. Jelas banget. Sebenarnya jelas Hitam dan banget. putih kan sebenarnya. Mereka hanya beralasan gini. Contoh kalau misalnya kontradiksi misalnya. Kontradiksi itu nanti mereka kan menjawab dengan cara begini. Contoh misalnya, kita melihat sebuah kecelakaan. Yang melihat ada 4 orang. 4 orang ini kan bercerita dengan versi dia masing-masing. Contoh. Tapi mereka nggak tahu bahwa di dalam Bible mereka yang terjadi adalah sudut pandang dari 4 orang ini adalah sudut pandang yang berbeda. Si ini menceritakannya namanya A, yang ini namanya B, padahal kronologinya sama, ceritanya sama. Itu kan nggak bisa sebagai beda sudut pandang. Yang begitu kan udah jadi semacam apa ya? Ya udah disebut kontradiksi karena dari setiap sudut pandang ini beda-beda. Contoh misalnya, yang ini bilang orang ini kejadiannya begini-begini. Yang ini bilang kejadiannya begini. Dibandingkan beda. Gimana mau dibilang sama? Belum lagi nanti yang ini sama yang ini bisa punya ayat yang jumlahnya nggak sedikit loh. Bisa puluhan ayat sama gitu. Persis sama, plek sama. Gimana bisa bilang? Yang ini nyontek yang ini, apa yang ini nyontek yang ini? Yang berikutnya ada lagi di dalam sudut pandang ini ada yang ayat-ayat ini tadinya nggak ada jadi ada. Gimana bisa dibilang itu sebuah kitab suci kalau ada ayat begitu? Belum lagi kalau umat mereka ya memang nggak mau belajar juga kitab suci, nggak mau dibuka juga, ya kan? Bahkan sampai abad tertentu umat itu nggak boleh baca Bible-nya kok. Katolik kan nggak boleh. Sampai abad tertentu ya. Sekarang sudah boleh. Zaman dulu umat nggak boleh baca. Yang boleh baca cuma pendetanya doang di depan umat ya. Mereka mau baca aja nggak boleh. Sampai ada yang disebut kitab-kitab apokrifa. Zaman dulu mereka nggak boleh baca. Artinya dirahasiakan gitu. Balik lagi ada kepentingan di situ. Nah, kalau nggak ada kepentingan apa? Kalau namanya agama yang benar kan harusnya malah disebarkan. Kalau di Islam kan sebaliknya, anak-anak kecil kita udah latih untuk baca Quran, untuk hafal Quran. Malah kita buka seluas-luasnya kan. Dan mau nanya silakan nanya. Silakan, nih. Tanya sampai sejelas-jelasnya. Nah sekarang kalau ada kitab yang tidak diperdagangkan gimana? Jatuh kaki. Tidak diperdagangkan berarti umatnya nggak boleh baca kan?
Ya, memang zaman sekarang makin kembang. Yang seperti itu sekarang kita bisa lihat di handphone, ada, oh bisa baca. Ya sudah, kalau udah jelas gitu loh, udah terang benderang gitu, mau apa lagi? Ya kan? Kalau masalah akidah udah nggak ada masalah, sebaiknya kita sadar dulu, nanti habis itu kita ngobrol lagi, Boleh. ya, gitu ya. Kita siapin dulu ya. Bentar. Boleh pinjam KTP-nya kan? Buat ngecek ini apa suratnya. Tolong dicek sama ini, tolong dibaca. Kalau ada yang kurang berkenan, boleh kita diskusiin dulu. Oh, ada sertifikat langsungnya. Namanya cuma satu kata, Ferry gitu. Pelit amat orang forum. Tadi mau Nama cuma Ferry doang, nggak punya marga gitu. Tadi mau diubah tambahin tan. Ya udah, orang mah Ferry-tan gitu ya harusnya. Oh, nanti beda sama paspor, nanti inilah. Iya, masalah lagi. Ya, ijazah, ya sama Islam. Oke. Nggak ada masalah. Yep. Yang ini bersedia, sementara tidak bersedia atau tidak bersedia? Nomor 6. Oh, video ya. Video ini ditayangkan bersedia atau enggak? Nggak ada omongan kita gimana kan? Nggak ada masalah kan? Nggak. Ya, kenapa kita nanya begini? Takutnya kan keluarga Nggak, atau maksudnya aku nggak ada salah ngomong gimana kan? enggak, salah ngomong apa? Ya udah, Nggak ada. bersedia kan. Nggak apa-apa ya. Kalau bersedia berarti yang ini coret ya. Ini juga dicoret ya. Ya. Ditanda tangan di atas materai sama nama. Ini nama sama nomor ini udah benar ya. Sama alamat udah benar. Ya. Oke. Ada ya orang nama cuma satu kata ya. Tolong dibaca dulu, dicek dulu nama, nomor nick sama alamat ada yang salah nggak? Said Kang pot Kang. Dia bacanya pakai Masih Chinese pakai bahasa Toto. Hokkien ini. Teochew. Masih Chinese Toto. Entar dulu, tanda tangan iya. entar dulu. Udah bener ya? Nah, kalau udah siap, nanti Ferry tinggal baca di depan saya. Dari sini, pernyataan memeluk Islam sampai surat Al-Imran ayat 19. Dengan ini saya nama siapa, langsung agama sebelumnya aja apa. Ini KTP-nya Buddha tapi sebenarnya Kristen, ya kan? Terserah mau sebut Buddha atau sebut Kristen boleh. Dengan sampai di sini dibaca lagi terus sampai 2 kalimat syahadat. Nanti baru saya tuntun 2 kalimat syahadat, ya. Udah cukup? Kalau cukup silakan dimulai dibaca dari mulai sini. Oke. Di atasnya mau? Ya. Perlu? Yang pernyataan ini aja langsung pernyataan. Oh, ini juga. Iya, yang dari mulai pernyataan. Oh, iya. Pernyataan memeluk. Pernyataan memeluk agama Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan saya Ferry, sebelumnya agama Kristen, KTP Buddha, dan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang kita berjabat tangan. Ferry ikuti apa yang saya ucapkan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Kemudian nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Asyhadu Asyhadu alla ilaha Allah ilaha Allah Allah ilaha. Kita ulang ya. Asyhadu Asyhadu Ashhadu alla ilaha Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi
Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu udah muslim, kamu udah muslim. Alhamdulillah. Nah, ini tolong di tanda tangan di atas materai sama nama ya. KTP-nya saya pulangin. Ini pengen nangis kok ditahan. Aduh, saya juga terharu ini. Nama tulis nggak tuh? Nama tulis. Oke, ini saya pulangin. Nanti pulang, tinggal ini di apa? Tempel foto ya. Buat tempel foto, terus mau di laminating boleh, di fotokopi atau di scan. Saya tunggu Ferry segera ubah KTP. Ya, ini di kelurahan cari petugas dukcapil atau coba pakai aplikasi namanya Alpukat di Android, boleh cari. Nanti tinggal KTP diupload sama ini surat pernyataan masuk Islam juga diupload sama kakak. Nggak sampai sehari jadi. Nanti kalau KTP Kakak juga diubah juga ya? iya, Satu paketnya. satu paket. Nanti kalau udah jadi KTP yang baru segera Masih izin dulu tuh kakak ambil dulu. di foto aja jadi PDF aja. Nanti kalau udah jadi KTP yang baru segera kirim kita. Ya, nanti setelah itu kita baru mulai program pembinaan. Kita di sini langsung kasih sertifikat ini gunanya adalah untuk segera mengganti keterangan agama di KTP. Oke. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, Ferry udah tanggung jawab kita. Kalau ada apa-apa, ya, udah tanggung jawab kita atau tanggung jawab umat Islam. Jadi umat Islam berhak gitu loh untuk mengurus sesuatu yang berkenaan dengan Ferry sesuai dengan hukum Islam. Itu aja tujuannya sebenarnya. Masalah pembinaan nanti sambil jalan. Misalnya nanti ada masalah mau rubah KTP-nya belum bisa atau apa, informasi ke kita. Program pembinaan kita bisa langsung jalan, ya. Tapi dicoba dulu dengan ke kelurahan, ke petugas dukcapil atau menggunakan aplikasi Alpukat, ya. Oke, ini saya serahkan di sini. Saya masukin sini ya. Ya. Jadi Ferry nanti sudah jadi bagian daripada kita dalam maksud program pembinaan. Karena orang Islam yang berasal dari tempat kita wajib membina gitu. Seminggu 2 kali ya Pak? Seminggu 2 kali ya. Ini ada beberapa buku. Ya, tunggu sebentar. Ada beberapa buku yang wajib dibaca ya. Pertama ini, petunjuk sholat. Ini harus baca nih, baca semua nih. Ini ada buku kecil sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Ini ada buku untuk bacaan juz amma. Ya. Ini juga ada buku Iqra. Nah, nanti dari Iqra ini jembatan untuk Ferry bisa baca Quran. Ya. Nah, nanti guru yang kita kirim ke rumah Ferry ngajarin ini, sambil ngajarin sholat dan sebagainya. Ya, ini juga ada Quran. Persembahan dari Quran Al-Qosbah nih. Nah ya, ini juga persembahan dari penonton channel Dolitan buat orang-orang yang baru masuk Islam. Nanti tolong dipelajarin bagaimana adab memegang mushaf Quran ya. Satu, berwudu dan tempatkan Quran di tempat yang paling baik, jangan taruh sembarangan ya. Ini ada sejumlah uang, nggak usah dilihat jumlahnya ya. Gua tahu gaji lu gede udah. Jangan dilihat jumlahnya ya. Ini hanya yang namanya kepedulian kita kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Itu tadi adalah uang zakat yang memang orang yang baru masuk Islam itu menjadi salah satu dari 8 kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat. Gitu ya. Ini tolong diterima. Nah, ada sarung. Sarung dari Atlas BHS Tech nih. Karena udah sunat jadi ini ntar buat tidur atau buat ronda. Ini buat ronda bagus nih. Kita kasih contekan juga. Nah, ini ada sajadah yang ada bacaan sholatnya ya. Nanti sambil baca buku itu prakteknya pakai ini. Ada juga sajadah yang tebal nih. Wah, ini juga persembahan dari salah satu pemirsa channel Dolitan. Masya Allah ya, semoga menjadi amal jariah. Terima kasih. Itu saking pedulinya kita kepada orang yang baru masuk Islam nih. Jadiin satu ya. Ini saya masukin ya.
Ya, terima kasih kok. Oke. Nah, karena tadi saya udah nyampein sebagian, yang sebagian lagi yang mau saya sampaikan begini. Ketika ada orang yang bukan Islam, seperti Ferry tadi, bersyahadat, insya Allah dosa-dosanya Ferry dari mulai akil balik sampai hari ini dihapuskan. Tapi kebaikannya tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, itu adalah salah satu bukti kemahadilan Allah SWT buat kita ya. Jadi karena sekarang Ferry manusia yang tidak punya dosa, jadi dosanya gampang dikabulkan. Kalau gitu tolong doain saya, doain kita semua, doain yang nonton semua ya, supaya kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Husnul khotimah artinya mati dalam keadaan baik. Ya, juga doain kita semua yang mungkin sedang sakit atau mungkin sedang ada masalah, doain supaya kita dibantu dan dimudahkan Allah SWT. Ya, kita aja ya. Juga kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Amin. Ya, kita cita-cita nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah muluk-muluk. Kita cuma pengen jadi manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT. Oke? Jadi kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa juga ya, yang sudah jadi saksi. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita semua. Dan buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami dalam membina para mualaf, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Barakallahu fikum, semoga kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini semuanya diterima. Dari kalau ada yang nggak jelas atau ada kesulitan, nanti boleh tanya ke gurunya atau tanya ke kita. Ya, saya kalau tahu saya jawab, kalau nggak tahu saya banyak guru-guru di sini. Ya, masih ada guru-guru. Tadi beberapa yang datang itu adalah pengurus-pengurus yayasan kita. Oke, masih ada yang mau ditanya nggak? Kirakan, silakan. Mau ngobrol sampai pagi juga ayo. Gitu. Kalau saya gitu. Tapi yang penting udah bersyahadat nih, udah alhamdulillah nih. Ya, alhamdulillah kok. Ya. Ada yang mau ditanya? Silakan. Sebat dulu. Banyak sih kok. Habis syahadat masih blank. Apa kira-kira yang masih ada di dalam pikiran? Yang udah dipelajarin malah ini apa namanya, malah nggak keinget gitu. Ya sebenarnya nanti lebih banyak teknisnya sih, lebih banyak teknisnya memang. Untuk perbandingan sih udah yakin lah selama ini. Teknis itu maksudnya teknis dalam menjalankan Ya, ibadah. Islam. Oke. Ya, terus aturan-aturannya kan Ya. yang aku lihat kan memang banyak ya. Memang banyak dan bagus sebenarnya kan. Bagus. Itu pun makanya kenapa kita dibilang bukan manusia sempurna, kita nggak akan bisa ngikutin semua gitu. Iya. Kita, seininya kan gitu loh. Sebaik-baiknya kita. Yang paling utama buat kita sekarang, buat Ferry terutama, adalah belajar bagaimana menjalankan sholat, ya kan? Nanti jangan lupa pulang dari sini, pulang sampai rumah mandi. Mandinya seperti biasa, mandi, basahin semua. Tapi sebelum mandi, niatnya adalah aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Jadi itu adalah mandi sebagai apa? Menghilangkan hadas besar, itu menghilangkan yang najis-najis ya. Setelah itu baru belajar sholat dan segala macam. Jadi kalau dalam Islam, laki-laki yang sudah akil balik, ketika dia apa namanya, yang namanya bernajis itu bisa juga, contoh misalnya mengeluarkan air mani setelah bersetubuh gitu kan, itu harus mandi besar sebelum dia sholat gitu ya. Terus apalagi misalnya habis apalah tersentuh apa atau apa gitu, itu juga wajib mandi besar. Yang kayak gitu-gitu basic, itu maksudnya basic. Sholat juga begitu aturannya, sebelum sholat berwudu, sebelum berwudu ada niat, baca di situ semua buku ada. Terus sholat 5 waktu yang fardu kan, fardu itu artinya wajib. Di luar wajib juga ada sholat-sholat yang sunnah namanya. Jumat Jumat itu wajib. wajib. Itu termasuk wajib.
kan gini, kan kita kan sholat kan sehari 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau Jumat itu menggantikan yang zuhur. Kalau zuhur 4 rakaat, kita sholat Jumat 2 rakaat di masjid gitu. Ya. Itu yang normal ketika kita tidak sedang dalam perjalanan. Gimana sih? Rakaat. Rakaat itu misalnya gini, Satu kali baca gitu ya atau gimana? satu rangkaian, dari mulai dia membaca takbiratul ihram sampai dia membaca Al-Fatihah, kemudian dia baca surat pendek, kemudian dia ruku, kemudian dia sujud, duduk di antara dua sujud, dia sujud lagi, sampai dia berdiri lagi, itu 1 rakaat. Gitu. Subuh berarti kalau 2 rakaat berarti kita cuman bacaan itu tadi dari mulai berdiri tuh sampai berdiri, terus diulang lagi Al-Fatihah, surat pendek, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud. Kan? Bacaan Al-Fatihahnya sama. Tapi di 2 rakaat pertama tuh bisa ditambahin Al-Fatihah dan surat pendek. Ya, nanti yang di 2 rakaat kedua atau 1 rakaat atau rakaat ketiga atau keempat itu nggak perlu baca surat pendek. Cukup Al-Fatihah aja tapi dalam hati. Bukan dalam hati. Di sir artinya baca tapi yang dengar cuma kuping kita gitu. Orang lain nggak perlu dengar, kuping kita aja yang dengar. Itu namanya disir. Jadi nanti variasinya beda gini. Kalau subuh itu bacanya di jahar itu artinya dikencangkan. Tapi yang perlu dikencangkan itu hanya imam. Kita makmum nggak perlu kencang-kencang, kita cuman baca dalam hati atau dengerin imam. Bukan dalam hati ya, sir ya maksudnya. Itu kalau kita sholat berjamaah. Kalau kita sholat sendiri ya itu cukup sir, tapi kalau kita jadi imam kita yang menjaharkan atau suara dikencangkan. Zuhur itu sir, tidak sampai kencang suaranya. Asar juga begitu. Maghrib jahar kencang, isya juga jahar kencang. Yang saya maksud kencang itu hanya yang imam atau kalau kita jadi imam gitu, ya. Tapi kalau kita sendiri cukup sir. Itu 5 sholat fardu. Nanti kalau ketika misalnya Ferry sedang melakukan perjalanan, kalau jaraknya, ini ada beberapa pendapat sih. Kalau yang saya ikuti itu yang jaraknya kurang lebih 90 km, itu kita dikasih kemudahan. Sholat yang tadinya 4 rakaat, bisa digabungkan dengan sholat berikutnya yang 4 rakaat, atau yang 3 rakaat. Jadi 4 rakaat dengan 4 rakaat boleh digabungkan, diperpendek. Yang 4 awal jadi 2, yang 4 kedua jadi 2. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Dibolehkan. Misalnya dalam bus atau kereta. Ya, itu dimudahkan gitu lah. Kalau yang bisa dijamak, itu namanya dijamak ya, digabungkan dan diperpendek itu namanya dikosor. Yang di kodok ya, atau apa sih namanya? Kodok lain lagi. Beda. Ini jamak kosor itu artinya 2 sholat yang digabungkan dan diperpendek. Jamak kosor. Yang bisa dijamak kosor itu sholat zuhur dan asar, serta sholat maghrib dan isya. Yang subuh nggak boleh. Oke. Itu namanya jamak kosor. Kalau yang kodok itu artinya gini. Misalnya lupa, udah sholat, misalnya udah azan misalnya. Tapi sedang mengerjakan sesuatu sampai dia lupa gitu. Ketika dia ingat, ya dia lakukan. Tapi kalau masih dalam waktunya itu belum dikodok. Tapi kalau udah, atau misalnya ingat tapi ini nggak bisa ditinggalin gitu ya kayak. Nggak sebisa mungkin ditinggalin. Tapi kalau sampai nggak bisa, kan bisa nyusul gitu, tapi kalau masih dalam waktu yang diperbolehkan dari jam sekian sampai jam sekian itu belum kodok. Yang namanya kodok kalau sudah melewati waktu sholat berikutnya. Itu ketika kita ingat kita segera melakukan. Nah itu dari jam sholatnya itu sampai itu dikasih waktu berapa lama sih Pak untuk supaya masih bisa sholat? Kalau subuh itu kan dari mulai jam kira-kira sebelum matahari terbit sampai matahari di tengah-tengah kepala kita, dari jam 4:30 sampai jam 12 siang. Itu subuh. Enggak, kalau subuh itu waktu sampai zuhurnya, tapi subuhnya itu hanya kira-kira jaraknya cuma 1 jam. 1 jam. 1 jam dari 4:30 pagi sampai kira-kira jam 5:30 atau jam 6 lah. Batas waktunya sholat subuh itu disebut dengan syuruk gitu. Ya, itu cuma 1 jam. Dari syuruk ke sholat zuhur itu sebenarnya tidak ada sholat wajib, tapi boleh sholat sunnah. Contoh misalnya sholat duha namanya. Nah itu duha boleh silakan berapa rakaat. Tapi ketika melakukan sholat sunat itu selalu melakukannya dengan 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Zuhur ya. Nah zuhur itu waktunya dari mulai kira-kira jam 12 sampai kira-kira jam 3 sore itu masih dalam waktu sholatnya zuhur. Beda sama subuh.
Kalau subuh kan tadi kira-kira cuma 1 jam. Kalau zuhur dari jam 12 kira-kira sampai jam 3 lebih. Gitu lah. Selama kita sholat di jam itu, ya itu bukan sholat kodok, itu tetap sholat zuhur. Kalau bisa atau yang paling baik adalah kita mensegerakan sholat. Jadi sholatnya berjamaah dengan orang lain. Ketika azan kita udah ke masjid atau ke musola, begitu qomat kita langsung sholat berjamaah. Atau yang misalnya terlambat bisa berjamaah dengan yang lain gitu. Waktunya gitu. Kalau dari asar itu sampai maghrib, itu juga masih jam sholat asar. Maghrib dari kira-kira jam 6 atau jam 6 lewat sampai kira-kira jam 7 atau jam 7 lewat, itu juga jaraknya cuma 1 jam. Setelah sholat isya jam 7 atau jam 7 lewat, itu sampai sholat subuh itu masih jamnya sholat isya. Ya, tapi yang paling bagus adalah di awal itu. Jadi yang pendek itu hanya subuh dan maghrib. Kalau misalnya nih, misalnya katakanlah ini 15 menit lagi jamnya sholat nih. Ada yang masih dilakuin buru-buru, akhirnya sholat duluan boleh nggak? Nggak boleh. Sebelum jamnya Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Masih newbie. Wah, ini sebentar lagi ke maghrib nih. Gua sholat duluan deh. Nggak boleh. Pertanyaan newbie. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu wajar ditanyakan begitu, wajar. Tapi jawabannya juga jelas, nggak boleh. Jadi kalau sholat belum waktunya, dikirimin ini sih kok. Apa? Jam sholat ini benar nggak? nah itu benar. Ini benar ya. Itu benar. Ini jam jadwal puasa kan ya? Jamnya sholat ya benar. Benar ya. Nah gini, ini kan ada subuh, di belakang, di depannya ada imsak nih. Imsak ini waktunya kita berhenti makan minum. Sebenarnya sih aturan yang dibuat di Indonesia ya, tapi tidak tertulis lah. Imsak ini sebagai pengingat lah, Petanda gitu ya. pertanda bentar lagi mau sholat subuh. Jadi lu siap-siap. Tapi bukan berarti lu nggak boleh makan minum, masih boleh. Tapi sebelum azan subuh udah berhenti. Gitu. Ya kemarin juga sempat nanya sih. Soalnya udah coba puasa kemarin. Udah coba. Gimana? Waktu buka puasa rasanya gimana? Yang memang nikmat. Nikmat kan? Nah yang lain sih standar lah ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, udah. Ini jam-jam sholat. Jadi ya diusahakan sebelum jam itu kita udah siap-siap dulu. Gitu. Jadi kalau nggak dengar azan pun patokannya ini aja. Patokannya itu aja, iya. Atau di handphone kan sekarang gampang. Di handphone sekarang gampang kok. Ini lagi ya kok. Sholat qadha itu yang contoh paling gampang bisa begini. Tidur, misalnya kan. Mau bangun subuh kesiangan misalnya. Kesiangan. Ketika kita bangun jam 7, begitu kita bangun, kita ingat, oh ya kita belum sholat subuh. Nah itu kita buru-buru langsung lakukan sholat subuh. Itu yang disebut dengan sholat qadha. Walaupun udah lewat ya. Walaupun udah lewat. Niatnya beda gitu. Nanti belajar di buku itu, ada bacaan niat-niatnya setiap sebelum sholat. Kalau sholat fardu gimana niatnya, kalau sholat qadha gimana niatnya. Atau kalau sholat jamak, qasar, niatnya gimana. Banyak banget itu ya masih ini ya. Itu semuanya akan kita alami, akan kita alami. Jadi itu hanya masalah kebiasaan aja, bukan masalah kayak ujian di sekolah gitu enggak. Dan kalau misalnya nggak hafal niatnya, ucapkan dalam hati aja, nggak perlu dikeraskan gitu depan orang, nggak perlu. Nah, ya makanya kemarin puasa mikir, ya udahlah belum bisa sholat, belum bisa apa, ya udah puasa aja lah, niatin aja lah, terima urusan Allah. Mikirnya begitu kemarin. Iya. Ya kalau kita tahu lebih bagus, tapi kalau nggak tahu ya kita serahkan ke Allah aja. Ada niatnya, niat sebelum puasa tuh ada niatnya. Yang paling bagus itu melafazkan niat puasa itu setelah kita sholat taraweh. Tapi sholat taraweh itu sunnah ya, tidak wajib ya. Kalaupun kita tidak melakukan sholat taraweh, kita mau berniat puasa, ada bacaannya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardi syar'i Dikirimin. haji sanati lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Kemudian aku coba Ada kan? bacain. Yang penting niat bacain aja. Iya. Kalau nggak hafal boleh sambil baca. Sambil lagi praktek sholat belum hafal boleh sambil baca. Nggak apa-apa. Apalagi udah ada sajadah yang contekan. Nanti setiap hal-hal yang baru diketemui atau belum tahu ini harus bagaimana, jangan sungkan-sungkan tanya. Ada gurunya nanti, ya. Jadi di dalam Islam itu kita patokannya perbuatan kita tuh tergantung niatnya. Makanya niat itu jangan sampai
Kalau bisa jangan ditinggalkan gitu niat. Ya. Mandi besar juga penting. Nanti ya pas pulang ya. Nanti boleh dikirim nggak kok ininya? Apa tuh? Kata-kata Bacanya. yang tadi tuh. Boleh. Di Google aja. Oh, Google. Gampang banget kok. Ya udah. Mandi besar ya. Niat mandi besar gitu. Dalam bahasa Indonesia aja. Tuh, niat mandi wajib sama aja. Tuh. Kalau mau bahasa Arabnya ini, nawaitul ghusla rafil hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Kalau nggak hafal bahasa Indonesia aja. Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Udah cukup. Dalam hati aja. Nggak usah teriak-teriak. Niat itu hanya dalam hati aja. Macam-macam pengalaman orang yang baru-baru ngejalanin Islam itu macam-macam. Ada yang lucu gitu. Ada orangnya sholat karena dia nggak tahu sholat fardu, dia memang nggak ada suaranya. Nah nanti ada aturannya ketika ada orang mau gabung sholat kita jadi imam, nah itu juga harus belajar. Ada yang ditepok dia begini nggak mau gitu. Ada begitu. Makanya itulah buku di situlah, itu petunjuk sholat lengkap itu baca semua lah, ada di situ. Ada yang sholat zuhur di jahar, ada suaranya kenceng. Macam-macam pengalaman orang lah. Harus belajar juga. Di YouTube banyak bagaimana kalau kita jadi makmum. Makmum itu artinya kita jadi apa namanya, pengikut sholat yang nggak telat bagaimana, yang telat bagaimana gitu. Kan kadang kita datang, oh sholat udah mulai nih, gitu kan. Nah kita terlambat, nah itu harus ada, kita harus tahu kita mau menjalankan sholat itu kan kita tahu berapa rakaat nih. Tapi ketika sholat yang jamaah sudah dilakukan, sudah melewati 1 rakaat, sebenarnya sih awalnya tuh patokannya dari mulai ruku ya. Itu berarti kan sudah terhitung 1 rakaat. Nah kita harus tahu nanti setelah salam kita tinggal melanjutkan gitu. Tadi kita kurangnya berapa rakaat gitu.